Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali bersama kami di online Bible Reading dengan sahabat-sahabat saya ada Penny dan juga ada Alvin. Halo semua, apa Hai, kabar? selamat malam. Halo, malam semuanya. Hari ini Mas Aryo nggak bisa gabung, ada kendala teknis soalnya ya. Ya, Semoga di berikutnya bisa bergabung lagi nih. Tadi udah mau join nggak bisa. ya. Oke, ya percaya teman-teman semua dalam keadaan baik. Hmm. Percaya apapun musim hidup kita sekarang, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Karena kita Amin. percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera ya, bukan yang membawa rancangan kecelakaan. Ya. Jadi tetap semangat, tetap positif, dan tetap mencari haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, amin. Minggu ini, sekarang kita akan belajar di 2 Korintus 11. Mungkin mau langsung dibacain, ini menyambung di judul perikop sebelumnya ya. Ya, betul. Nah, sebelum kita mulai, kita mau arahin dulu nih sedikit ke Yap. OBR Indonesia ya. Irsan nih ada upload juga video yang sebelum-sebelumnya selain cuma di Instagram ya. Instagramnya ada di Benny Johan seperti nama saya di sini, ada juga di Instagramnya Timothy. Tapi Irsan juga udah taruh di YouTube ya, San ya, bener ya? YouTube, betul. Nah, ini saya share screen. YouTube-nya ada di sini. OBR Indonesia ya, betul ya, San? Ini ya. Ya, betul. Nah, di sini teman-teman mungkin mau lihat yang dari mungkin Kisah Para Rasul atau ada 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia dan sebagainya ya, San, ada di situ semua sekarang ya. Ada semua. Ya, oke. Dan Irsan akan terus upload sih yang kayak hari ini misalkan nanti dia akan upload juga di situ. Ya. Ya, jadi teman-teman kalau pengen dengar atau lihat online Bible reading yang lain bisa ke sini langsung. Oke. Sekarang kita langsung lanjut aja ke 2 Korintus 11. Oke, gue yang baca deh, San. Ya. Oke, langsung mulai ya. 2 Korintus chapter 11 ayat 1. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu dalam segala waktu dan di dalam segala hal. Nah, gimana tuh? Kalau dengar kayak gini, Paulus tulisnya kayak seperti ini, ngerti nggak gitu? Apa yang dia tulis ya? Iya. Mungkin kalau gue menanggapi ini supaya kita tahu latar belakangnya di sini Paulus sedang menegur jemaat-jemaat di Korintus karena mereka lebih condong ke arah rasul-rasul yang palsu ya. Bahkan bukan yang mengaku pengikut Kristus, bahkan di sini tapi Paulus juga bilang memberitakan Yesus yang lain gitu kan, dan juga memberitakan roh yang lain atau Injil yang lain. Nah, ini yang lebih bahaya lagi, udah rasul yang palsu, memberitakan yang Tuhan yang diberitakan salah, dan Injilnya juga salah gitu kan. Jadi mungkin teman-teman kalau bacanya tidak memahami secara latar belakangnya, nanti malah jadi kok Paulus begini bahasanya ya gitu. Bingung. Kok gini banget ya gitu. Ya. Sama paling mungkin Koben bisa bantu elaborate untuk yang ayat 2 nih, tentang mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, oke. Gimana? Dia bilang gini, sebab aku cemburu, akunya kan Paulus ya, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, gitu. Ya, maksudnya gini, Tuhan yang kita sembah itu juga adalah Tuhan yang cemburu, gitu. Tuhan yang cemburu itu artinya apa? Dia mau nih kita miliknya dia, gitu sebenarnya. Maksudnya supaya kita nggak istilahnya kemana-mana selain kepada Tuhan. Ya, terus karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, kita tahu gereja, jemaat itu ya sering
disimbolkan sebagai mempelainya gitu loh. Yeah. Ya. Nah, masuk ke dalam konteks culture di waktu itu di mana seorang bapak ya, seorang ayah tuh dia tuh punya kewajiban gitu untuk menjaga anaknya ya, yang perempuan nih gitu, untuk make sure ya, ya makanya dia pakai kata perawan suci itu. Ya jaga nih anak ini ya supaya dia tetap setia gitu terhadap ya kalau konteks kehidupan sehari-harinya terhadap pasangannya. Tapi di sini kita tahu ini konteksnya adalah setia kepada Tuhan gitu. Ya. Makanya dia sambungnya itu ke tadi di mana ada ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran palsu ya, bahkan ada Yesus yang diajarin pun Yesus yang lain gitu. This is very dangerous gitu. Dan kalau itu terjadi di zamannya Paulus, berikut kalau firman ini hidup, itu pun terjadi sampai hari-hari ini gitu. Makanya kita baca ini kita harus benar-benar tahu nih secara doktrin ya kan, secara basic yang diajarin ini sesuai nggak nih dengan Alkitab. Itu sih San. Yes, thank you Koben. Ya, Alvin mungkin mau tambahin? Belum ya. Oke. Tadi highlightnya oke, ada Yesus yang lain, Injil yang lain, itu ya. Terus apa lagi ini? Oke. Nah, setelah ini kita akan baca tulisannya Paulus nih sebelum kita mulai lanjutin lagi. Kita biar tahu dulu nih, banyak bahasa yang dipakai di chapter ini dia itu sarkastik. Ya. Jadi supaya kita juga pas baca nih ngerti, oh dia nih lagi nyindir nih gitu. Oh dia nih lagi sarkastik nih gitu. Jadi bukan literally dia ngomong artinya itu sebenarnya gitu loh. Nah, orang Yahudi itu kalau ngomong memang kayak begitu sebenarnya. Ya kan bahasanya tuh harus dimengerti dia tuh maksudnya apa sih dia ngomong gitu gitu loh. Ya, bukan hanya yang terdengar tapi ya nanti kita baca kita jadi ngerti nih ya. Oke, lanjut dulu. Siapa? Alvin mungkin ya. Boleh baca ya. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kulangin lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Ya, jadi di situ dulu ya. Kita stop di situ 20. Nah, kalau kita baca bahasanya Paulus, ya, kalau kita nggak mengerti ini dia lagi ngomongnya lagi sarkastik, dia lagi ngomongnya nyindir, kok kita bingung ya, ini maksudnya apa sih si Paulus ini ngomong kayak gini gitu loh. Ya, nah, mungkin Irsan dulu nih mau menanggapi atau highlight dulu yang mana, San? Oke. Kalau yang gue tangkep di sini apa ya, banyak ya di sini tentang rasul, dibilang tentang rasul palsu gitu kan. Kita juga nggak heran ya, mungkin zaman sekarang ini kita juga melihat nih contoh hidup nyata kita sekarang kalau misalnya ada
kelihatan pendeta atau penginjil yang penampilannya lebih wah gitu kan, dibandingkan dengan yang sederhana banget, yang apa namanya, yang lusuh mungkin atau yang gimana gitu kan. Pasti kita juga ngeliatnya kan udah beda secara duniawi gitu kan ya. Nah di sini ya Paulus mengajarkan ya jangan melihat dari itunya gitu loh, dilihat dari isinya, dari firman-nya. Gue nggak bilang kalau yang dengan necis atau dengan yang bergaya itu firmannya nggak bener, nggak juga. Terus terus orang-orang ntar nanya, terus gimana bedanya benerin atau enggak, taunya bener atau enggak gimana? Ya kalau dari kita selalu mengingatkan, jadilah seperti jemaat di Berea gitu kan. Kita menerima firman Tuhan dengan senang hati, bukan karena kita melihat, jadi di YouTube ntar ada konten kita nggak mau ngeliat, ini pendeta udah kesannya gimana gitu. Tapi kita tetap harus menerima dengan hati yang terbuka. Tapi kita ada tugas dan tanggung jawab untuk menyelidiki kepada kitab itu juga setiap hari gitu, seperti jemaat di Berea. Jadi kita tahu apa yang dikatakan pendeta itu benar atau enggak sih, diinterpretasikannya benar atau enggak sih gitu. Paling kalau yang gue tangkap itu. Terus juga misalnya apa lagi ya? Mungkin dari gue itu dulu kali. Jadi jadi gue emang ya itu kayaknya kesukaan kita ya untuk ngingetin terus gitu kisah para rasul 17 ayat 11 tadi itu, seperti orang-orang di Berea gitu loh. Ya karena itu menunjukkan orang yang pengen belajar gitu, tapi juga mau belajarnya yang benar. Ya kan? Kalau kita nggak terbuka, nggak punya hati yang mau terbuka untuk mendengar pengajaran, ya gimana mau belajar gitu loh. That's why hatinya harus benar dulu gitu. Tapi at the same time kita juga punya tanggung jawab untuk balik lagi ke Bible, ya kan? Gitu. Apalagi kita di zaman ini ya kita udah punya complete setnya Alkitab nih, yang sudah dikompil jadi satu. Kita tinggal balik, lihat lagi di sini, apakah betul di Alkitab tuh seperti itu? Gitu, supaya kita tidak jatuh ke pengajaran-pengajaran salah itu. Itu sih maksudnya tadi Irfan ya. Ya, silakan Vin. Mungkin kalau dari bacaan tadi kan sempat bingung ya, ini sebenarnya ngomongin apa gitu. Setelah dibaca dan tadi juga udah di sharing ya sama teman-teman di sini, jadi lebih ngerti gitu bahwa ya memang kadang-kadang ini kan banyak yang kita lihat secara kasat mata gitu kan. Maksudnya ini dari secara penampilan, dari secara luarnya gitu loh. Tapi apapun itu balik lagi sih ujung-ujungnya kembali kepada firman itu sendiri, kebenaran firman itu sendiri. Jadi apa yang disampaikan kita juga perlu, seperti yang sering kita ulang-ulangin nih. Jadi apa yang disampaikan balik lagi ke firman Tuhan, di cross check lagi gitu loh. Jadinya apakah benar, sesuai gitu atau tidak gitu. Itu sih yang mungkin dari ini yang gue dapat sih. Jadi tadi silakan San. Enggak, mau nambahin juga. Di ayat 14 ini juga cukup menarik tadi. Dia bilang tidak usah mengherankan sebab iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Jadi mungkin juga teman-teman mungkin berpikir gitu. Terus kita ya yang paling sering dipertanyakan kan, gimana kita taunya ini suara Tuhan atau suara setan gitu kan, suara iblis gitu. Itu kan yang terus menjadi pertanyaan orang-orang gitu kan. Kalau misalnya even malaikat setan pun bisa jadi malaikat gitu kan. Nah, kalau dari gue pribadi, gue yakin apa yang jika suara hati kita itu membawa suatu kebaikan, sebuah kebaikan, menegur jika kita melakukan kesalahan, itu adalah suara Roh Kudus. Tapi jika teman-teman masih nggak yakin juga, mungkin prinsip-prinsip ini bisa dipakai juga nih ke teman-teman gitu. Kalau gue juga dari belajar dari sini, dari Ober ini, selalu melihat apakah jika misalnya kita diperhadapkan dengan hal boleh atau enggak ya gitu kan, apakah hal itu membangun gitu kan, apakah hal itu berguna. Lalu kedua kita juga harus mengecek apakah itu menjadi batu sandungan bagi orang lain nantinya gitu. Nah lalu yang ketiga, apakah yang saya lakukan itu bisa memuliakan nama Tuhan apa enggak, atau bahkan nama Tuhan menjadi diperolok-olok atau dihina gitu. Nah untuk yang poin kedua tadi yang untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain, gue belajar dari Paulus di 1 Korintus 8 ayat 13, kita pernah bahas waktu itu. Ayatnya seperti ini. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi waktu itu lagi ngebahas tentang makan ini boleh gak, makan itu boleh gak gitu kan. Nah jadi mungkin untuk bisa teman-teman
bingung ngebedain suara Tuhan atau bukan, ini dari Tuhan atau bukan. Kita Ya. balik lagi kepada prinsip yang tadi gitu. Ya, betul. Gitu sih, Ya, benar. Nah, benar. Itu semua juga kita balik lagi harus dekat sama baca firman Tuhan. Karena kalau nggak ada aslinya, gimana kita tahu ini palsu apa asli gitu loh. Ya, gua nggak tahu udah pernah sharing belum ya di sini. Tapi kalau zaman dulu nih di perbankan itu, ya kan, untuk orangnya biar bisa ngebedain duit palsu, $100 gitu di Amerika, itu dia dikasih segepok duit $100 yang asli. Ya udah, dia tutup matanya, suruh pegang aja, suruh ngerasain gitu loh. Jadi fokusnya adalah selalu ke yang asli. Jadi pada saat dia kepegang yang palsu, dia udah langsung tahu. Gitu. Nah, kalau kita tidak pernah mendekatkan diri kita sama yang asli nih, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, nanti akan kesulitan kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Gitu. Karena jadi lebih baik kita fokus sama kebenaran firman Tuhan. Itu ya itu back to the Bible lagi. Ya, back to the Bible lagi. Gitu. Ya. Tadi sebenarnya di ayat yang 17, 18, 19 itu yang dia tadi bilang, dia sebenarnya lagi sarkastik tuh tadi tuh, lagi nyindir sebenarnya. Kalau dia bilang intinya jangan menganggap aku bodoh, dia bilang kan gitu kan. Tapi kalau memang mau anggap bodoh, ya udah lu terima nih, aku sebagai orang bodoh gitu. Karena habis itu dia nyindir tuh. Dia bilang gini, karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga nih. Kan boleh-boleh aja dong gitu loh, ya kan? Nah, dia juga nyindir gitu. Nah, habis itu di 19 itu sindiran keras buat orang-orang itu yang mengikuti pengajaran salah. Ya, karena dia bilang gini, sebab kamu bisa tuh sabar sama orang bodoh, ya kan? Nih, buktinya ini nih, kamu bisa begitu bijaksana karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu. Ya, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu. Nah, ini dia lagi ngomongin si pengajar-pengajar salah ini semua nih. Gitu loh. Ya kan? Kok bisa sabar tuh jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu, kamu sabar tuh sama orang-orang itu. Gitu. Bijaksana. Ya, jadi intinya sebenarnya Paulus ini ngajarin yang benar gitu loh. Jadi diperhatikan dengan baik. Ya kan? Nah nanti kita lanjut nih. Ayat 21 sampai habis. Mungkin minta tolong Ihsan ya, San. Ya. Oke, 21. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu, kami terlalu lemah. Nah, stop dulu, San. Sorry, San. Ya. Ini harusnya tadi kita stop sampai di sini nih. Dengan sangat malu dia bilang. Ya, Paulus bilang, malu gitu sebenarnya kita harus ngomong kayak gini. Gitu loh. Ngomongnya dengan cara kayak gini sebenarnya dia malu. Kenapa? Karena dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Intinya dia nggak bisa sebenarnya buat yang tadi itu angkuh, menguasai kamu, menghisap kamu gitu dalam segala hal gitu. Jadi dia sebenarnya lagi comparing si pengajar yang salah sama dia. Ini malu nih sebenarnya kalau untuk gua harus bring up ini aja sebenarnya sesuatu yang memalukan gitu. Ya. Oke, lanjut lagi San, sorry. Siap. Oke, lanjut lagi. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Ya. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Ya. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku mau bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tanganmu. Ya, itu tuh.
Dia ceritanya kayak gitu. Jadi dia mau sombongnya tuh caranya kayak gitu, ya kan? Gitu. Dia mau sombongnya caranya gitu. Nah, mungkin mau di highlight di mana dulu, Alvin kali. Baca ini apa yang didapat? Untuk keseluruhan ya, kalau untuk keseluruhan Ya. kayaknya kalau setelah baca ini dia sedang berbicara atau mungkin ya lebih sindir kerasnya itu ke orang-orang yang mungkin kalau bahasa gampangnya munafik gitu ya. Jadi kayak lu di sana seakan-akan lu sudah melayani dengan luar biasa, tapi kalau mau bahas ini Paulus sendiri itu jauh lebih dari itu gitu loh. Jadi kayak seakan-akan dia berbicara dengan orang yang mungkin melakukan sedikit tapi seakan-akan tuh dia mau dilihatnya tinggi, bermegah gitu, tinggi gitu. Dimana sebenarnya Paulus jauh lebih dari itu gitu. Ini mungkin sindiran keras ya buat orang-orang yang mungkin ya seperti tadi bahasa sekarang tuh ya munafik gitu, bahwa dengan kayak gini tuh cara dia untuk bisa bikin sadar gitulah istilahnya gitu. Itu sih mungkin kalau dari gue ya dapat bacaannya seakan-akan dia sangat nyindir keras sih. Gitu. Lu San, gimana San? Kalau dari gue ngelihatnya dapatnya ini jadi berkaca betapa beruntungnya kita bisa mengenal Kristus pada masa sekarang sih. Ngelihat Paulus zaman dahulu buset deh perjuangannya buat beritain Injil seram amat sampai dikejar-kejar, mau dibunuh, mau diapain gitu kan. Dicambuk 39 kali ya. Iya, ngeri banget. Kita juga maksudnya, gue nggak tahan kali kalau zaman dulu sampai digituin gitu ya. Kayak sekarang kita bener-bener udah enak, udah ya kita hidup mungkin di negara yang juga bebas gitu kan. Jadi jangan malu untuk memberitakan Injil mungkin ya, kalau gue dapat pesan pribadinya gitu. Zaman dulu kita ngebayangin betapa susahnya Paulus atau rasul-rasul yang lain untuk memberitakan Injil sampai harus terancam nyawa gitu. Kita yang sekarang udah nggak harus terancam nyawa, tapi kita malu untuk nge-share Injil gitu, nge-share firman Tuhan mungkin di sosial media kita, takut dianggap aneh, takut dianggap nerd, takut dianggap so suci banget sih lu gitu. Tapi emang itu yang mungkin versi siksaan zaman sekarangnya seperti itu kali ya, judgement dari sosial gitu kan. Jadi ya kalau gue sih bahkan justru ya kayak gue nge-share ya udahlah kayak di Instagram di mana gue nge-share ayat, orang mau baca nggak baca ya terserah gitu. Tapi juga misalnya orang sampai nge-unfollow gue atau sampai dia nge-mute atau segala macam, justru bagus. Gue bisa mengeliminasi orang-orang yang memang sebenarnya tidak penting dalam kehidupan kita gitu ya. Gitu aja sih. Ya, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku, gitu loh, ya kan? Itu kan yang sebenarnya yang dia pamerin tuh apa sih? Itu semua kesakitan, gitu. Ya, nah, gue pengen ajak teman-teman nih untuk switch fokus sedikit nih dari pembahasan kita yang tadi. Mungkin ada teman-teman atau ada temannya teman-teman yang bertanya seperti ini, lu tau dari mana sih Alkitab nih yang tulis semua benar apa segala macam gitu ya kan? Kadang ada tuh pertanyaan seperti itu. Nah, ini salah satu buktinya gitu. Ke-12 murid Yesus selain Yudas ya, semuanya itu matinya dia harus memberitakan Injil sampai mati ya, kecuali Yohanes di Pulau Patmos ya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, kalau ini bukan sesuatu kebenaran, ngapain sih orang kerjain sampai seperti itu? Gitu loh. Ya. Nah, Paulus juga sama tuh, dia kasih tahu dia sampai sebegitunya gitu, mau memberitakan Injil ini. Ya masa kita mau bela-belain memberitakan sebuah kebohongan sampai, apalagi kalau kita baca di Alkitab, ini orang semua sampai pada mati loh. Gitu loh, dianiaya segala macam. Kalau ini bukan sebuah kebenaran, ngapain susah-susah sampai kayak begitu? Nah, ini baru salah satunya aja untuk meyakinkan teman-teman ya, atau membuka perspektif baru bahwa ya Alkitab itu sebuah kebenaran. Gitu. Tapi ini pun baru salah satunya. Kalau kita mau bahas yang lain masih banyak lagi, dari sejarah ya kan, dari let's say kita bilang nubuatan ya kan, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali itu udah ditulis sama Yesaya berapa ribu tahun yang lalu. Nah, kedatangan yang pertama terjadi semua. Kita belum lagi ngomongin yang akhir zaman, kedatangan kedua nanti gitu, yang kita lihat sekarang. Jadi banyak bukti-buktinya, asal kita mau mencari, gitu. Ya kan? Kalau kita tidak mencari, ya tidak akan menemukan, gitu. Itu sih tambahan yang dari perspektif yang satunya lagi.
Apa lagi ya? Ada lagi yang kita skip? Sepertinya itu ya. Mungkin Alvin mau nambahin atau Irsan? Cukup dari gue. Cukup ya? Ya, betul. Oh ya, satu lagi. Yang terakhir nih. Di ayat 32, di Damsik. Damsik itu kan Damaskus ya. Damsik itu kota Damaskus ada di Syria. Ya, jadi ini kan ceritanya Paulus mau ke Damaskus, mau ngebantai orang-orang Kristen intinya. Ya kan? Pas dulu ya. Ya, nggak taunya dia malah dapat penglihatan, matanya jadi buta, malah ketemu Tuhan Yesus, bertobat langsung. Ya kan? Ya nggak? Gitu. Nah, orang yang seperti Paulus aja, ya nggak, dia masih bisa berubah gitu pada saat Tuhan menyatakan dirinya pada dia gitu. Jadi ini juga buat kita yang percaya gitu, selama orang masih hidup, kasih karunia itu selalu ada buat orang itu. Kita nggak tahu lah kapan dia bisa bertobatnya, kapan Tuhan menjamah dia. Kairos moment itu yang sering kita bilang kan, dia menemukan, wah Tuhan hadir dia di depan mata dia gitu. Kita nggak pernah tahu. Nah selama masih hidup, orang itu pasti ada kesempatan. Mau dia sejahat apa? Karena kalau kita baca dari Paulus nih, dia yang ngebantai orang-orang Kristen. Gitu. Jadi Damaskus dia masuk dengan tujuan mau ngebantai, dia malah bilang apa tadi? Dia keluar dari Damaskus itu malah di ayat 33, tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap luar tembok kota dan dengan demikian aku terluput dari tangan. Dia kan lolos dari Damaskus itu karena diturun pakai keranjang gitu loh. Maksudnya dia masuknya kayak jagoan, keluarnya malah jadi kayak begitu gitu loh intinya. Ya kan? Ya. Jadi kebenaran itu jangan dilawan. Ya. Tuhan, ya kita setia sama Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang setia juga sama kita. Itu sih, ya. Oke, mungkin itu aja di chapter 11 ini. Cukup menarik ya bahasanya Paulus. Nanti kita sambung lagi di chapter 12. Ya. Oke, thank you teman-teman atas waktunya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Thank you, God bless.